Dahulu kala di suatu desa terpencil, hiduplah sebuah keluarga kecil. Keluarga ini sudah tidak lengkap, karena sang ayah sudah meninggal beberapa tahun lalu. Sang ayah hanya bisa menemani anak saat masih bayi, dan setelah itu sang ayah sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Saking miskinnya keluarga ini, orang sampai tidak menganggap keberadaan keluarga kecil ini dan mengucilkan mereka. Ibunya hanya bekerja sebagai pencari kayu bakar untuk menghidupi keluarganya. Suatu hari, orang yang paling kaya di kampung itu mengadakan selamatan. Yang kita tahu, kalau orang kaya mengadakan selamatan, pasti seluruh warga kampung diundang. Setelah mendengar cerita itu, si anak merasa ingin sekali pergi ke acara selamatan itu. Karena seumur hidupnya, dia tidak pernah pergi ke acara yang seperti itu. Sang ibu pun memberanikan diri untuk bertanya kepada tetangga mengenai berita tersebut. Apakah aku diundang di acara itu? Tak tahu ya, sepertinya tidak ada. Aku cuma mengundang orang yang namanya di sini. Mendengar kabar tersebut, hati sang ibu pun terluka. Tanpa terasa, air mata menetes membasahi pipi. Tibalah hari acara tersebut. Orang yang kaya tadi membuat tarup untuk acaranya tersebut. Tarup itu adalah tempat orang terhormat berkumpul, seperti kiai, kepala kampung, dan sebagainya. Begitu acara dimulai, berdatangan orang sekampung. Melihat orang sekampung pergi ke acara itu, si anak pun ikut pergi juga. Berdandanlah si anak. Ketika sampai di tarup, si anak ditahan oleh si penjaga tarup. "Ada apa kamu ke sini? Kamu itu tidak diundang." Pergilah si anak itu ke tempat hajatan itu lagi. Dan ini untuk yang kedua kalinya, namun untuk kedua kalinya juga, anak tersebut kembali diusir oleh sang penjaga tarup. Dengan hati yang sedih, si anak kembali lagi ke rumahnya dan memberitahukan lagi apa yang dialaminya kepada si ibu. Sesampainya di rumah, ibu kembali menyuruh anaknya untuk mandi sampai bersih. Coba kamu pergi lagi, dan sebelum kamu pergi, kamu harus mandi sampai bersih. Mungkin saja badanmu masih bau, sehingga orang tidak mau menerimamu hadir di acara tersebut. Kemudian si anak tanpa berpikir panjang menuruti perintah ibunya. Setelah mandi, si anak langsung pergi ke acara tersebut untuk ketiga kalinya. Untuk ketiga kalinya pula, sang anak tetap diusir oleh penjaga tarup. Sang anak pun pulang ke rumah dalam keadaan sedih. Mendengar cerita anaknya, hati si ibu pun menjadi geram terhadap perlakuan si penjaga tarup terhadap anaknya. Maka timbullah niat jahat si ibu. Oh, kalau begitu caranya, orang dengan kami juga bisa berbuat jahat dengan orang. Kalau begitu, kamu dandani kucing kita ini dengan memakaikan baju kepadanya, sehingga menjadi kucing yang benar-benar bagus. Kemudian, kita bawa kucing tersebut ke acara orang kaya itu. Kemudian si anak pergi ke acara tersebut sambil membawa kucing yang sudah didandani tadi. Ketika telah sampai di tarup, kucing yang sudah didandani seperti manusia tadi dilemparkan ke depan orang-orang yang duduk di tarup. Karena lucunya sang anak dan ibu mendandani kucing itu, semua orang yang duduk di tarup menjadi tertawa terbahak-bahak. Saat orang di tarup sedang asik menertawakan kucing itu, tiba-tiba petir menyambar orang di tarup tersebut. Seketika semua orang yang berada di tarubat pun berubah menjadi batu. Begitu juga dengan tarubatnya. Namun sang anak dan ibu tidak kena sambaran petir itu dan tidak berubah menjadi batu seperti orang-orang yang ada di tarup. Itu karena sang ibu dan anaknya bersembunyi di balik batang bambu dekat tarup tersebut. Beginilah kondisi tarup yang telah menjadi batu dan berlumut. Batu tersebut terdapat di Kampung Daup, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Kini,
Tempat tersebut telah menjadi tempat wisata yang dapat dikunjungi hingga saat ini.